Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Bima Nugraha di Komisi Podcast Kristen. Dan ini adalah episode pertama di tahun 2024 atau di season yang kelima. Nggak kerasa ya teman-teman, kita udah sampai di season kelima. Dan sejujurnya episode terakhir yaitu di season yang keempat, episode ke berapa ya itu ya, yang terakhir itu yang aku upload di bulan Oktober, itu adalah episode terakhir di tahun yang lalu 2023. Dan sejak itu aku udah nggak upload podcast lagi karena memang fokus ini ya teman-teman, bikin skripsi, lalu kemarin juga ada kesibukan ngajar di kampus jadi asisten dosen, dan akhirnya persiapan praktek 1 tahun. Dan sekarang aku udah di Jakarta dan sedang menjalani praktik kerja lapangan 1 tahun, yaitu praktik terakhir sebelum aku wisuda di STT Saat. Nah, di masa-masa seperti ini aku juga jauh lebih kosong gitu ya, dan aku pikir aku harus mulai lagi untuk rutin upload konten di Komisi Podcast Kristen. Dan inilah podcast pertama, episode pertama di tahun 2024. Aku juga mengucapkan selamat tahun baru ya, walaupun ini udah tanggal 21 Februari nih pas direkam nih. Udah udah jauh banget dari tanggal 1 Januari, dan udah selesai pemilu bahkan ya, minggu lalu gitu ya. Jadi but ya it's okay lah teman-teman, daripada nggak sama sekali. Dan karena ini juga adalah sebuah episode pembukaan di tahun yang baru ya, kayaknya nggak afdol gitu ya kalau kita nggak mengucapkan selamat tahun baru gitu teman-teman. Nah teman-teman, di episode kali ini aku ingin sharing tentang jadi gini teman-teman, aku lagi bikin khotbah tentang mengasihi dari 1 Yohanes 4 ya, ayat 7 sampai 21 ya. Di satu perikop itu. Dan aku pikir ini ada banyak insights menarik gitu yang aku pengen bagiin juga di podcast ini tentang mengasihi gitu teman-teman. Nah teman-teman, kata kasih gitu ya, kalau kita sebagai orang Kristen juga ini merupakan sebuah kata yang sering kita dengarkan, sering kita ucapkan, dan merupakan suatu topik sentral begitu ya, topik yang utama yang sering dibahas gitu di dalam kekristenan. Nah, tetapi apakah kita pernah memikirkan tentang pertanyaan begitu ya, seperti mengapa kita sebagai orang Kristen tuh harus mengasihi gitu teman-teman. Sehingga memang pertanyaan ini gitu ya perlu ditanyakan, karena menurutku nih, mungkin juga teman-teman rasain tuh enggak, bisa nggak ya akhirnya kata kasih yang tadi awalnya aku bilang sangat sering kita dengarkan, kita ucapkan, yang merupakan sesuatu yang utama dalam kehidupan Kristen, malahan menjadi sesuatu yang kehilangan makna teologisnya, yang akhirnya menjadi sesuatu yang dangkal, yang kering begitu ya teman-teman. Apalagi nih di tengah konteks dunia kita, khususnya teman-teman ya anak muda gitu ya, Gen Z gitu, yang melihat bahwa kasih itu dimaknai, diidentikan dengan cinta, yang sebenarnya secara makna kata sebenarnya nggak salah, tetapi cinta dalam artian ya cinta romantis dan terbatas di situ saja gitu teman-teman. Dan akhirnya cinta romantis ini kan kalau kita lihat sekarang ini banyak yang mengecewakan ya teman-teman ya. Jadi bukan maksudnya mendegradasi makna cinta romantis juga gitu ya, cinta yang ada dalam pernikahan misalkan. Tetapi kalau kita lihat ya banyak, misalkan di Instagram gitu ya, kita banyak lihat orang yang pacaran selingkuh gitu kan. Lalu lagu-lagu yang akhir-akhirnya juga misalkan lagunya Juicy Lucy, Asing gitu ya, yang kayaknya wah gimana nih caranya bisa-bisanya orang yang udah mengatakan cinta, ya kan, cinta, sekali lagi dalam pembahasan cinta, katanya mencintai, katanya mengasihi, kok bisa sih jadi asing gitu ya? Kok bisa sih akhirnya dari yang sangat deket tiba-tiba kok nggak bisa, nggak ngomong-ngomongan lagi nih, nggak ngobrol lagi, udah nggak kontak-kontakan dan lain sebagainya. Seperti gini teman-teman, pernah begitu dekat, begitu indah begitu ya, tetapi di satu sisi tiba-tiba bisa begitu hancur, begitu hilang. Kan agak aneh ya jadinya ya teman-teman ya. Sesuatu yang begitu indah, yang seharusnya kita lihat indah, tetapi kok bisa jadi buruk dan begitu menyakitkan. Dan akhirnya sekali lagi ya, cinta atau kasih itu kehilangan makna yang dalam, dan malahan
membawa sebuah nuansa negatif di dalamnya karena ada pengalaman-pengalaman buruk, juga ada ya akhirnya hal-hal yang terjadi di sekitaran kita ya sebagai anak muda gitu. Banyak yang buruk-buruknya, akhirnya ya cintanya itu jadi buruk padahal nggak seharusnya kayak begitu ya teman-teman ya. Itu baru satu lagu loh teman-teman ya, yang lagu-lagu cinta sakit hati gitu ya. Juicy Lucy Asing, terus mungkin lagunya Pelangi ya kan, Hi-Fi. Aduh itu kurang sedih apa lagi ya lagu-lagu yang kayak begitu ya. Lagu-lagu banyak banyak lagu Juicy Lucy sih ya yang membahas tentang cinta-cinta sakit hati gitu ya. Nah, jadi pertanyaan lagi nih ke kita, apakah akhirnya cinta atau kasih itu melulu berhubungan dengan pacar, kekasih, crush, atau berhubungan hanya dengan pernikahan, atau seperti apa sebenarnya? Dan akhirnya yang lebih harus kita tanyakan lagi di tengah semuanya itu, apakah mengapa kita harus mengasihi? Pertanyaan why dari kita mengasihi itu seharusnya menjadi sesuatu yang sangat krusial dan penting gitu. Sebelum akhirnya kita bisa mengasihi orang lain dengan benar. Nah, di podcast kali ini aku pengen lebih fokus untuk membahas mengenai alasan mengapa kita mengasihi, dan mungkin nanti kita akan coba sama-sama, aku akan coba bahas juga berhubungan dengan apa yang aku sampaikan tadi gitu ya, tentang makna cinta yang mulai terdistorsi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kekristenan memang sekali lagi seperti aku bilang di awal terkenal dengan hukum kasih begitu ya. Ya, bagaimana Yesus berkata di Injil, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia" di Matius 22 ayat 37 sampai 38 misalkan. Dan kalau kita membaca bagian itu, hanya bagian itu saja sepertinya terlihat begitu dangkal ya, begitu kurang mendalam, seperti hanya sekedar perintah, dan akhirnya kita tidak menemukan alasan sebenarnya mengapa sih kita harus mengasihi. Nah, tetapi yang ingin aku sampaikan ya itu bukannya sekedar perintah gitu teman-teman. Ada sebuah makna teologis yang lebih dalam, dan itulah yang ingin aku sampaikan di podcast kali ini. Kalau kita sama-sama membuka dari 1 Yohanes, aku juga sambil buka nih, yang merupakan bagian yang aku sedang gali juga untuk persiapan khotbah ini teman-teman, dan aku pikir ini adalah sesuatu yang sangat bagus untuk kita sama-sama renungkan, yaitu di 1 Yohanes 4 ayat yang ini nih, 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11 yang penting nih, saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Di 1 Yohanes 4 ini, ya penulis surat ini memberikan alasan yang begitu gamblang dan jelas gitu teman-teman. Mengapa kita harus mengasihi? Simply karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Dan inilah yang menjadi poin yang seharusnya tidak pernah kita lupakan atau kita abaikan. Bahwa ketika kita mengasihi di dalam konteks kita sebagai seorang percaya begitu ya, dasar atau motivasi utama kita mengasihi sesama kita, khususnya orang percaya, adalah karena kita sudah terlebih dahulu dikasih oleh Allah. Kita adalah orang-orang berdosa, namun dikasih oleh Allah melalui karya pengorbanan salib Tuhan Yesus begitu teman-teman. Dan itulah yang dengan jelas juga disampaikan oleh Rasul Paulus di Roma 5 ayat 8. Teman-teman bisa buka juga, ini adalah salah satu ayat favoritku juga. Roma 5 ayat 8, di sana dikatakan, namun Allah menunjukkan kasih-Nya. Jadi bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya? Dengan ini nih. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Dan inilah yang seharusnya menggerakkan kita begitu teman-teman ya. Bukan karena kita sekedar tahu ada perintah mengasihi, bukan hanya apalagi kita takut bahwa Allah akan menghukum kita kalau kita tidak mengasihi, tetapi yang terutama adalah kita paham bahwa dasar kita mengasihi, alasan kita mengasihi adalah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita teman-teman. Jadi ini adalah sesuatu yang penting begitu. Dan itulah poin pertama yang ingin aku sampaikan. Alasan mengapa kita mengasihi adalah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi inisiatif
kasih pertama kali bukan kita, teman-teman. Bukan kita yang mengasihi Allah atau mengasihi sesama pada awalnya. Tetapi karena kita sudah dikasih oleh Allah, maka kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, poin yang kedua yang menurut aku juga sangat penting, dan itulah yang juga disampaikan di surat 1 Yohanes ini adalah tentang bagaimana Yohanes itu menghubungkan kepercayaan atau iman kepada Yesus Kristus itu dengan buktinya seseorang itu mengasihi Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus adalah dia mengasihi sesama, teman-teman. Gini teman-teman, singkatnya 1 Yohanes ini adalah surat yang ditulis di tengah konflik begitu ya, atau ada sebuah isu di dalam penerima surat Yohanes ini, 1 Yohanes ini, bahwa di sana itu ada orang-orang yang sesat begitu teman-teman, ada ajaran-ajaran sesat yang berkata misalkan Yesus itu hanya Allah tapi bukan manusia, yang menyangkali kemanusiaan daripada Yesus. Sehingga penulis surat 1 Yohanes ini ingin menolong jemaatnya membedakan mana orang yang benar-benar adalah yang mengenal Yesus dan orang yang tidak mengenal Yesus begitu. Dan salah satu buah yang dapat dilihat dan dikenali dari seseorang yang percaya sungguh-sungguh dengan Yesus adalah kasih, teman-teman. Jadi bagi penulis surat Yohanes ini, bahkan ya keimanan seseorang, kepercayaan seseorang itu bisa dilihat hitam di atas putih. Hitam putih bukan hitam di atas putih. Hitam putih bisa dibedakan dengan jelas hanya dengan salah satu indikatornya adalah dia mengasihi atau enggak gitu. Kalau dia enggak mengasihi, dia bukan orang percaya. Simpelnya kayak gitu. Ini cukup keras ya, karena begitu tajam pembedaannya bagi Yohanes gitu ketika dia membedakan si penyesat dan orang yang benar-benar percaya adalah melalui kasih itu gitu teman-teman. Jadi bagi Yohanes tuh agak ya sekali lagi agak keras ya. Kalau kamu tidak mengasihi, kamu nggak percaya Yesus gitu. Sekalipun kamu mengaku bahwa engkau percaya Yesus. Jadi kepercayaan yang kita ungkapkan akan menjadi sia-sia di dalam surat 1 Yohanes ini jikalau kita tidak mengasihi. Dan menurutku itu adalah sesuatu yang benar juga, karena bagi Yesus kalau kita juga membandingkan apa yang dikatakan 1 Yohanes ini dengan misalkan ajaran Yesus di Injil yang mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu, hukum terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya, dan hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bagi Yesus dan bagi Yohanes juga mengasihi ini tidak bisa satu doang, alias kalau kita mau mengasihi Allah kita kalau kita hanya mau mengasihi Allah, it's okay tanpa kita mengasihi sesama misalkan. Oh, nggak bisa kayak begitu teman-teman. Kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Begitu juga sebaliknya. Kita mau bilang, aku mengasihi sesama aja, aku mau mengabaikan Allah juga nggak bisa. Karena ini adalah dua sisi koin dari satu koin yang sama yang tidak bisa dipisahkan dan dilepaskan. Jadi benar ketika orang mengatakan, saya percaya Yesus tapi mengabaikan sesama, bisa dibilang dia bukan orang yang percaya pada Kristus sama sekali bahkan. Ya karena simply Yesus tidak melakukan itu gitu. Yesus tidak mengabaikan sesamanya manusia begitu. Dan itulah yang seharusnya juga kita pikirkan dengan baik begitu ya. Bahwa kalau kita benar-benar mengasihi Yesus dan percaya padanya, iman kita percaya kepada Yesus, bagaimana kehidupan kasih kita gitu teman-teman. Dan inilah yang menjadi 2 poin tadi ya, bahwa yang poin pertama adalah mengapa kita mengasihi, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan poin yang kedua, mengapa kita mengasihi, karena orang yang percaya pada Yesus seharusnya mengasihi sesama. Inilah yang menjadi kekayaan hukum kasih Kristen gitu teman-teman. Bukan hanya sekedar perintah, tetapi didasarkan pada Injil kasih karunia itu yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah sayangnya sekali lagi ya teman-teman, di tengah dunia yang seperti tadi aku bilang, kasih cinta yang begitu terdistorsi seakan-akan membuat kita sangat sulit begitu ya. Dan juga akhirnya apalagi mungkin kalau kita juga punya masa lalu yang tidak baik juga dalam hal mengasihi begitu ya. Kayaknya terlalu ideal dan terlalu sulit juga gitu untuk kita mengasihi. Ya
itu sesuatu yang sangat wajar ya teman-teman ya. Dan aku pikir kita kembali harus melihat pada Injil gitu ya, pada kasih karunia Allah gitu yang benar-benar sudah menebus dan menyelesaikan segala hutang dosa kita, masa lalu kita, termasuk kegagalan kita dalam mengasihi sesama, entah itu dalam konteks pacaran, entah dalam konteks persahabatan. Tapi yuk kita belajar kembali melihat bahwa kasih yang sesungguhnya itu adalah kasih yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus kepada kita ya, alasan yang pertama tadi yang ku bilang. Yaitu kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, bukan yang self-centered love, tapi self-giving love, sacrificial love, yang rela berkorban tanpa pamrih, yang mencari kebaikan orang lain, yang mengasihi demi kebaikan orang lain. Itulah yang seharusnya terus kita usahakan dalam kehidupan kita, karena itulah yang dicontohkan oleh Yesus Kristus. Sekalipun dunia di sekitar kita menunjukkan hal-hal yang berkebalikan dari kasih yang ditunjukkan oleh Yesus itu, ya kita perlu terus belajar dan mengusahakan itu, karena sekali lagi ya, kita sudah dikasih oleh Allah. Dan kalau kita mengaku diri sebagai seorang percaya, kasih yang seperti inilah yang seharusnya kita punya. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu kita ingat juga. Tentu satu hal juga yang penting menurutku adalah motivasi. Seringkali kita mengasihi itu karena tadi ya, takut kalau Allah akan menarik kasih-Nya dari kita jika kita tidak mengasihi sesama kita. Nah, aku pikir hal ini juga perlu kita tinggalkan gitu ya, sekali lagi, karena akhirnya kita mengasihi karena ketakutan. Dan itulah yang juga 1 Yohanes sampaikan di dalam ayat yang ke-18, pasal 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Maka dari itu mengasihi sekali lagi bukan didasarkan atas ketakutan akan Allah yang ingin menghukum kita lah, ingin akan meninggalkan kita. Jaminan kasih Allah itu udah pasti dan kekal begitu teman-teman, di dalam diri Yesus Kristus. Kasihnya gak akan berubah. Dan inilah yang harusnya mendorong kita untuk mengasihi juga sesama kita. Maka dari itu yuk kita kembali lagi untuk merefleksikan kehidupan kasih kita nih teman-teman. Kasih yang didasarkan pada self-giving love, atau kasih yang rela berkorban, itulah yang seharusnya kita terus upayakan di dalam kehidupan kita, sebagaimana Yesus sudah nyatakan dalam ya kehidupan kita, dan khususnya bagaimana Alkitab menyaksikan itu gitu ya teman-teman ya. Sekalipun di dunia yang nggak mudah ini. Ya, jadi mungkin satu hal yang aku pikirin juga terakhir ini, aku sharing juga. Mengasihi mantan, ya mengasihi orang yang pernah jahat kepada kita. Atau mengasihi crush, ya kan. Mungkin belum pacaran, tapi HTS gitu kan. Tapi kan sakit juga ya, dalam beberapa pengalaman dan beberapa kasus gitu. Apakah kita harus mengasihi dia lagi gitu ya? Jadi pertanyaan, apakah saya harus mengasihi? Oh enggak, saya harus tinggalkan dia dan membalaskan dendam. Itu sesuatu yang wajar banget kita pikirkan teman-teman. Dan aku juga memikirkan hal yang sama. Tapi sekali lagi ya, dari firman Tuhan ini aku kembali mikirin, aduh, emang bener ya kalau sikap kayak begitu ya teman-teman ya. Apakah self-centered love yang aku sedang lakukan, atau self-giving love? Sekalipun itu pada orang-orang yang sulit kita terima keberadaannya oleh karena apa yang ia lakukan misalkan di masa yang lalu. Tapi sekali lagi, kiranya anugerah Allah yang terus memampukan kita untuk mengampuni dan akhirnya mengasihi siapapun, terlepas dari masa lalu atau ya hal-hal yang pernah dilakukan oleh orang tersebut di dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu teman-teman, terakhir banget yang ingin aku sampaikan, seperti sebagaimana yang aku udah sampaikan juga di awal, apakah kasih itu ya hanya melulu berhubungan pacar, kekasih, crush, pernikahan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat bahwa kasih itu adalah sebagaimana dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, adalah self-giving love, sacrificial love gitu ya. Kasih yang rela berkorban tanpa pamrih dan mencari kebaikan demi orang lain, demi kebaikan orang lain maksudnya, maka ini
menurutku nggak terbatas hanya di dalam konteks relasi khusus begitu ya, misalnya pacaran, pernikahan dan lain sebagainya, tapi bisa diaplikasikan dalam seluruh kehidupan kita. Nah, maka dari itu nggak ada alasan nih buat teman-teman yang masih single yang belum punya pacar untuk mengatakan, ya nggak usah lah mengasihi gitu ya. Kalau kayak gitu mah banyakan orang jadi jahat akhirnya ya karena dengan alasan itu gitu. Ya tentu nggak demikian teman-teman. Tentu kalau kita masih single pun Tuhan memanggil kita pun untuk mengasihi karena Tuhan sudah menebus kita, entah dia udah punya pasangan, entah dia belum punya pasangan. Yesus Kristus telah mati bagi setiap orang yang mengenal dan percaya kepada Dia. Oke, demikian episode pertama di season yang kelima ini. Karena teman-teman yang mendengarkan bisa terberkati, dan kalau teman-teman punya ide untuk dibahas di podcast ini, bisa send voice message yang ada di deskripsi episode ini atau langsung ke Instagram aku, cari aja @experiencereal ya, Bima Anugrah, dan teman-teman bisa DM aku di sana. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan memberkati.